Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhar Rahmatunisa dengan nomor NIM 211117030 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum memasuki materi yang lebih inti, kita harus mengetahui dulu dasar pengertian dari prinsip, pengembangan, dan juga kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan juga sebagainya. Lalu menurut ahli Badudu tahun 2001, mengemukakan bahwa prinsip merupakan sesuatu yang dipegang sebagai panutan. Lalu pengertian dari pengembangan adalah penambahan dan juga penyempurnaan agar bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan. Pengertian kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan juga pengaturan pembelajaran yang berisikan tujuan, isi, atau materi proses pembelajaran, pedoman pembelajaran, dan juga komponen evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut KIR GF tahun 1968. Macam-macam sumber acuan pengembangan kurikulum menurut Peter F. Olivia tahun 1998. Yang pertama yaitu berdasarkan data empiris, yang kedua data hasil penelitian, yang ketiga kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan juga nilai yang ada di dalamnya serta pemahaman bersama. Lalu yang terakhir, yang keempat, pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Folklore adalah sebagian dari kebudayaan yang berbentuk lisan, bukan tertulis seperti cerita dan legenda. Folklore dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada folklore lisan, folklore setengah lisan, dan juga folklore yang bukan lisan, baik material maupun bukan material. Namun folklore juga mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai bahan hiburan, sebagai suatu sistem proyeksi, sebagai pengesahan suatu adat kebiasaan, sebagai bahan pendidikan, dan juga sebagai social pressure and social control. Dengan demikian, semua jenis data tersebut sangat berguna bagi kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan pegangan. Berikutnya ada tipe prinsip pengembangan kurikulum menurut Susiana tahun 2010, yaitu tingkat validasi dan reliabilitas sebuah prinsip yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan sumber dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Di antaranya fakta, data, konsep, dan juga prinsip tingkat kepercayaan yang tidak diragukan atau telah terbukti melalui uji riset yang berulang-ulang. Data yang sudah terbukti tapi masih terbatas atau belum bisa digeneralisasikan, dan terdapat pula data yang belum terbukti oleh riset tapi sudah terbukti dalam kehidupan karena dianggap logis, baik, dan berguna yang dipertimbangkan dengan akal sehat. Lanjut ada klasifikasi prinsip yang dapat digunakan dalam pengembangan. Yang pertama yaitu anggapan utuh dan menyeluruh atau whole trust. Berikutnya yaitu anggapan kebenaran parsial atau partial trust. Yang terakhir yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Dr. Himat dan kawan-kawan dalam Olivia tahun 1992 memakai istilah aksiom untuk menggambarkan berbagai karakteristik prinsip. Aksiom yang dimaksud oleh Olivia yaitu perubahan kurikulum merupakan sebuah keharusan di mana akan terjadinya keberhasilan jika ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat, atau pengembangan kurikulum juga merupakan kegiatan kerjasama kelompok di mana kegiatan tidak akan pernah berakhir. Nana Syaudi Sukmadinata tahun 2009 mengungkapkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama prinsip umum, yang kedua prinsip khusus. Prinsip umum yaitu sebuah prinsip yang diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen yang membangun. Lalu prinsip khusus merupakan prinsip yang berkenaan dengan mengembangkan komponen tujuan pendidikan, isi kurikulum, pemilihan proses belajar mengajar, dan juga pemilihan media dan juga alat pelajaran serta komponen kurikulum yang lain. Prinsip umum terbagi menjadi 5, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan juga efektif. Lalu prinsip khusus tersendiri terbagi menjadi 5 juga, yaitu berkenaan dengan tujuan pendidikan, tujuan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media, dan juga pemilihan kegiatan penilaian. Relevansi pendidikan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dengan lingkungan peserta didik, yang kedua dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, yang ketiga dengan tuntunan dunia kerja, lalu yang keempat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menyusun sebuah kurikulum, tentunya ada beberapa hal yang pastinya akan dipertimbangkan guna mencapai kontinuitas atau kesinambungan. Nah, hal apa sih yang dipertimbangkan? Hal-hal seperti bahan pelajaran yang diperlukan untuk sekolah yang lebih tinggi harus sudah diajarkan di sekolah sebelumnya. Lalu bahan yang sudah diajarkan di sekolah yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi di sekolah yang lebih tinggi. Sekian video pemaparan ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di video dan juga channel ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.